sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiar Wahyuni Manulang. Saya dari Institut Setiami Cikarang dengan NPM CA 19 21 096 dan saya dari kelas E25 dengan konsentrasi kebijakan dan administrasi perpajakan. Di sini saya memiliki tugas dari Ibu Vita Fitisia, yang dimana saya harus memilih perusahaan yang menurut saya bagus dalam bidang visi misinya, bidang marketing, dan inovasi kedepannya untuk Indonesia. Di sini saya memilih perusahaan PT Kaltim Prima Cool atau KPC. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Kaltim Prima Cool atau KPC. Ini adalah logo PT Kaltim Prima Cool. Profil perusahaan KPC. Kaltim Prima Cool adalah perusahaan pertambangan batubara dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri baik pasar ekspor maupun domestik yang berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur, Indonesia, telah berdiri sejak 1982. Perusahaan ini adalah salah satu anak perusahaan dari PT Bumi Resources atau TBK. Visi misi PT Kaltim Prima Cool atau KPC. Visinya yaitu produsen batubara terkemuka Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dunia yang memberikan nilai optimal bagi semua pemangku kepentingan. Misinya yaitu memupuk budaya yang mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam segala tindakan, memelihara tata kelola perusahaan yang baik, dan mempromosikan perusahaan sebagai warga yang baik, menyediakan lingkungan belajar untuk mencapai keunggulan dan meningkatkan kesejahteraan, mengoptimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan, menyelenggarakan praktik pengelolaan dan operasi terbaik untuk menghasilkan produk dan kinerja berkualitas tinggi secara konsisten. 7 nilai PT Kaltim Prima Cool. 1. Yaitu keunggulan, yaitu mendorong pertanggungjawaban semua karyawan, kontraktor, dan pemasok untuk mencapai praktik terbaik dalam segala hal. Kedua, integritas, mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dengan bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah transparansi, berupaya terus-menerus untuk bersikap terbuka dan jujur dalam semua tindakan. Yang keempat yaitu adalah kegesitan, secara proaktif menyesuaikan diri dengan situasi yang dinamis dengan memanfaatkan gagasan-gagasan baru dan meraih peluang-peluang. Yang kelima, pemberdayaan, yaitu mengembangkan karyawan dan masyarakat setempat dengan mendorong mereka untuk mengambil inisiatif, bertindak inovatif, dan membangun kemandirian. Yang keenam, kerjasama, mencapai keunggulan melalui kerjasama antara manajemen karyawan dan segenap mitra. Yang ketujuh, kepedulian, bersikap peduli terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan dan memastikan pemenuhan kebutuhan dengan cara yang mendukung kesinambungan. 5 sila marketing dan pelayanan pelanggan KPC. Yang pertama itu adalah konsisten mutu, memberikan kualitas sesuai dengan spesifikasi kontrak. Setiap pengiriman dan konsisten dan tepat waktu, bekerja sama dengan surveyor independen yang dapat diandalkan di loading port, manajemen jaminan kualitas batubara 24 jam mulai dari pit sampai pada di kapal. Sampil uji mutu di pit, stockpile, penghancuran dan port. Mencegah self combustion dengan menerapkan SOP, bahan kimia, dan lain-lain. Koordinasi tim yang baik sejak dari pit sampai pada kapal. Yang kedua yaitu bebas dari kontaminasi. Setiap produk yang dikirim ke pelanggan harus bebas dari kontaminan. Menerapkan SOP, housekeeping di pit, cruising plane, pelabuhan dan kapal, instalasi detektor logam, pemisahan magnetik, cool screen and dust
suppression di crushers, conveyor, dan trash untuk mencegah kontaminan. Meningkatkan kesadaran karyawan KPC tentang prinsip-prinsip dan upaya untuk mencapai zero kontaminan. Memberikan bantuan teknis apabila ada kontaminan yang terkirim ke pelanggan menggunakan versi terbaru dari Cool Teknologi. Yang ketiga adalah kehandalan pengiriman. Loading time yang tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Fasilitas pelabuhan yang siap 24 jam, jet dan transshipment untuk memfasilitasi proses loading ke kapal. Mempertahankan kecukupan jumlah stok batubara siap jual. Memahami situasi dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, responsif. Seluruh pertanyaan dan kebutuhan pelanggan harus direspon dalam jangka waktu 1x24 jam. Personel kunci divisi marketing dilengkapi dengan alat komunikasi untuk memastikan respon yang cepat terhadap situasi apapun, termasuk setelah jam kantor dan hari libur. Yang kelima yaitu fleksibel. Memiliki kemampuan untuk menjawab kebutuhan setiap pelanggan. Memiliki loading port dan infrastruktur pelabuhan yang mampu memfasilitasi berbagai jenis kapal. Tongkang ke Cape. Memiliki berbagai jenis batubara berkualitas. Memiliki kecukupan jumlah stok batubara siap jual dari berbagai kualitas. Kelebihan PT Kaltim Primakult. PT Kaltim Primakult memiliki filosofi more than meaning. Parameter kerja yang kami kembangkan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, melalui penelitian internal, serta berbagai masukan dari para ahli pertambangan. KPC merumuskan GMP menjadi 9 aspek yang terukur dan sistematis dalam berbagai kegiatan operasional perusahaan, dan merupakan perusahaan terbesar di Indonesia dan sudah menjual batubara sampai ke luar negeri. Bukan hanya itu saja, dalam rangka mempertahankan daya saing perusahaan di industri pertambangan dunia, KPC terus menyesuaikan diri dan mengubah cara kerja dengan teknologi transformasi digital. Untuk melakukan transformasi digital, perusahaan dituntut untuk mampu mengubah model bisnisnya dan menyusun strategis efektif yang mampu menghindarkan nilai teknologi yang tepat. Pemanfaatan ponsel cerdas sebagai alat kerja sudah menjadi kebutuhan agar proses lebih cepat, transparan, real time, dan bisa merespon perbaikan secara lebih tepat. Kekurangan PT Kaltim Primakult. Kekurangannya terjadi terhadap lingkungan dan sosial. Banyak perusahaan yang mengambil dan menggusur tanah milik masyarakat dan dijadikan tempat pemukiman karyawan perusahaan. Selain itu, masalah yang ditimbulkan oleh penambang batu bara tersebut terhadap sosial di mana warga asli Sengata tidak mendapatkan bagian dari hasil pertambangan batu bara itu sendiri. Sungai-sungai yang berada di sekitar penambangan batu bara mengalami pencemaran air dan sering terjadinya sengketa tanah antara perusahaan dengan masyarakat. Program yang dimiliki oleh PT Kaltim Primakult yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas pemerintah, desa, dan masyarakat. Kedua, meningkatkan sanitasi dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, pengembangan agribisnis. Yang kelima, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keenam, pelestarian alam dan budaya. Dan yang ketujuh yaitu peningkatan infrastruktur. Ini adalah lokasi pertambangan PT Kaltim Primakult. Hasil pertambangan PT Kaltim Primakult. PT Kaltim Primakult menjadi salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Luas wilayah menjadi area pertambangan KPC saat ini memiliki luas lebih dari 90.938 hektar. Dengan begitu, luasnya area pertambangan, KPC saat ini memiliki jumlah karyawan lebih dari 25.000 personil. Tidak heran jika hasil tambang batu bara KPC mencapai 50 juta ton dalam setiap tahunnya. Untuk bisa terus menjaga perusahaan tambang batu bara saat ini,
Mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, KPC juga membangun area pelabuhan sendiri untuk langsung mengirimkan batu bara kepada para pelanggannya. KPC Sangatta juga memiliki pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berkapasitas 3 kali 18 MW dan 2 kali 5 MW untuk menunjang operasional pertambangan pada setiap harinya. Kaltim Primakult mengirim batu bara kepada para pelanggan sekitar 170.000 ton. Pembeli dari dalam negeri masih mendominasi pembelinya batu bara di KPC sebesar 28,5%. Lalu India 20,5%, Cina 15%, Jepang 9,5%, Filipina 5,6%, dan sisanya dari negara lain seperti Malaysia, Taiwan, Thailand, Korea, Italia, Brunei Darussalam, dan Pakistan. Tahun 2018, KPC menyumbang sekitar 11% dari produksi batu bara nasional yang pada tahun lalu mencapai 528 juta ton. Total kapasitas batu bara KPC tahun lalu itu mencapai 58 juta ton dan akan terus ditingkatkan setiap tahunnya dengan mengejar target 60-62 juta ton. Tidak hanya menyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia, KPC juga menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar, di mana pada tahun 2018 total pajak yang dibayar KPC kepada pemerintah hingga 1,5 miliar US dollar. KPC memiliki sumber daya batu bara yang melimpah di seluruh area pertambangannya, tidak kurang dari 7.055 ton serta memiliki cadangan batu bara mencapai 1.175 miliar ton. Cadangan ini tersebar di dua wilayah yaitu 940 juta ton di Sangatta dan 230 juta ton di Bengalon. Kenapa saya memilih perusahaan PT Kaltim Primakult? Karena sudah bisa kita lihat bahwa perusahaan PT Kaltim Primakult adalah perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia dengan filosofinya yaitu more than mining, yang menjadi motivasi untuk menjadi yang terbaik dari perusahaan lainnya. Dan juga di samping itu dengan visi dan misi yang kuat dan pelayanan yang baik dengan konsumer, membuat PT Kaltim Primakult menjadi perusahaan terbaik dan terbesar di Indonesia. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada kesalahan kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.